Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ar-rabi'u 'ala lisani bin nutqi. Hak yang nomor 4 dalam ukhuwah bersaudara, kemudian bersaudara dan wasuhbah dalam pertemanan. Hak yang nomor 4 terhadap lisan yang digunakan untuk mengucapkan kalimat. Ini ada perlu yang difahami ketika bersaudara, ketika berteman, supaya bersaudara. Al-ukhuwah kama taqtadi as-sukut 'anil makarih taqtadi aidan an-nutqu bil mahabbi bal huwa akhassu bil ukhuwah li'anna man qana'a bis sukut sahiba ahlal qubur wa innama yuradu al-ikhwah liyastafada minhum la liyatakhallasu an adahum was-sukutu ma'nahu kafful adha fa'alaihi ayyatawaddada ilaihi bilisanihi wa yatafaqqaduhu fi ahwalihi allati yuhibbu ayyatafaqqada fiha kasu'al an 'aridin in 'arad wa idhari syughlil qalbi bisababih wastibta'il 'afiyah anhu wa kadza jumlatu ahwalihi allati yukrihuha yang bagi ayyadhara atau ayyudhira bilisanihi wa af'alihi karahataha wa jumlatu ahwalihi allati yusirru biha yang bagi ayyadhara bilisanihi musyarakatahu lahu fis sururi biha fa ma'na al-ukhuwah al-musahamah fis sarra'i wad dharra. Wa qad qala alaihi salam idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu wa innama amara bil ikhbar li anna dhalik yujibu ziyadata hubbin fa in arafa annaka tuhibbuhu ahabbaka bit tab' la mahalah fala yazalu al hub yatazayadu minal janibin wa yatadha'afu wal tihab bainal mu'minin matlubun fi syar'i wa mahbubun fid din walidzalika 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi at-tariq faqala tahabu. Hak yang nomor 4 dalam bersaudara dan berteman adalah yang berkaitan dengan lisan. Kalau kemarin atau semalam yang pertama berkaitan dengan harta, yang kedua berkaitan dengan membantu jiwa, membantu apa yang diperlukan. Yang nomor 3 lisan. Kemudian ada pembahasan juga lisan yaitu husnudzon. Kalau yang nomor 4 lebih luas lagi yaitu hak terhadap lisan dalam segi pengucapan. Nomor 4. Al-ukhuwah kama taqtadi as-sukut. Bersaudara seperti yang dikehendaki adalah menahan dari hal yang tidak disenangi, maka begitupun berkata juga sesuai berkata ucapan yang sekiranya menghindari ucapan-ucapan yang tidak disenangi. Bahkan mengucap hal yang hanya disenangi itu
sesuatu yang sangat dikhususkan dalam persaudaraan, sebab persaudaraan itu kadang miskomunikasi ketika ada sesuatu yang salah tanggap, salah faham, dan seterusnya lah gitu lah. Maka menjadi hal penting dalam bersaudara adalah apa? Menjaga komunikasi. Berkomunikasi jangan sesuatu yang tidak disenangi. Berkomunikasi adalah menyampaikan sesuatu yang disenangi dan menghindari dari sesuatu yang tidak disenangi. Ya. Apa tujuannya? Tujuan kita berkomunikasi baik itu adalah liyustafada minhum. Kita bisa mengambil faedah dari saudara-saudara kita. Karena bagaimanapun saudara itu pasti ada sisi lebih yang tidak dimiliki oleh kita gitu loh. Ya. Jadi tujuannya apa kita berkomunikasi baik? Liyustafada minhum. Kita bisa mengambil apa? Faedah. Menambah dari pengetahuan, menambah dari sesuatu yang belum pernah kita ngalami gitu loh. Ya. Bukan tujuan lain, tapi tujuannya adalah liyustafada minhum. Bisa mengambil apa? Bisa mengambil faedah. Pengertian maksud daripada bersaudara itu adalah diam. Diam itu menahan lah, jangan diam ya. Menahan dari sesuatu yang tidak disenangi itu maksudnya adalah kaful adza, mencegah menyakiti. Kalau mencegah menyakiti maka maknanya adalah menguatkan keharmonisan bersaudara, menguatkan berkesinambungan dalam kehidupan bersama-sama dengan apa? Dengan komunikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah jangan sampai berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sebuah obrolan gitu loh. Jadi ketika ngobrol itu harus ada apa? Harus tahu bagaimana alur komunikasi itu seperti apa. Dan kita juga harus masuk supaya terlibat dalam komunikasi. Jangan sampai memutus komunikasi gitu loh. Makanya ini penting dalam komunikasi, dalam perkuliahan kan ada jurusannya apa itu? Komunikasi penyiaran Islam itu kan. KPI ya. KPI. Ya itu tadi untuk membangun komunikasi yang baik, kemudian menguatkan kembali keharmonisan. Tujuannya apa? Liyustafada minhum. Kita bisa mengambil faedah. Kalau sudah ada senang dalam berkomunikasi, dalam bersaudara, ya bukan berkomunikasi, bersaudara. Kalau sudah terbangun bersaudara dengan baik lewat komunikasi, maka akan timbul hal-hal berikutnya. Apa? Kita akan tahu makna daripada bersaudara itu apa sih maknanya? Maknanya itu adalah berbagi loh bro. Ya, berbagi. Itu makna dari persaudaraan. Maknanya adalah berbagi dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Yang ada adalah berlomba-lomba bagaimana memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa ini. Mantap sekali ini. Komisi Penyiaran Islam ini. Kalau yang KPI ambilnya ini komunikasi. Jadi agak sedikit punya kemampuan diplomasi baik lah gitu loh. Diplomasi bisa berkomunikasi baik dengan lawan, bukan lawan, dengan orang-orang yang tentunya dengan bermacam-macam gitu. Wa min dzalik an tad'uhu bi ahabba asma'ihi ilaihi fi ghaibatihi wa hudurihi. Qala Umar radhiyallahu anhu thalathun yusaffina lak waddi akhika waddi akhika antaslam alaihi idza laqitahu awalan wa tuwassi' lahu fil majlis wa tad'uhu bi ahabba asma'ihi ilai. Di antara menjaga lisan dalam berbicara adalah memanggil saudara kita dengan nama-nama yang baik. Jangan di depan manggilnya nama baik, pas tidak dengan dia memanggilnya nama yang tidak baik. Umpama di depan undangnya Mas Teguh,
Di belakang ngomongnya teguh-teguh baik. Lah ini namanya antara yang depan dengan ketika gaib tidak sama gitu. Harus apa? Memanggil dengan panggilan yang baik. Qala Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan 3 hal yang tentunya ini berkaitan dalam penguatan persaudaraan. Jadi Masya Allah ya, sosok Umar yang kita kenal galak, garang itu loh. Dididik oleh Rasulullah, dengan didikannya itu berhasil dan mampu untuk apa? Merubah kepribadian yang garang, galak kalau dirubah. Punya Salatun yasfinalak. 3 hal yang perlu diingat dan perlu perlu dijadikan pegangan. Tentunya ini sebuah pesan dalam menyikapi mungkin bukan firqoh ya, tapi kelompok-kelompok atau bani-bani yang banyak terdapat di mana? Di Arab pada waktu itu. Jumlahnya kan banyak ini. Ada ada bani-bani itu loh. Umar kemudian menyampaikan 3 hal ini dijadikan pegangan untuk modal bermasyarakat. 1, senangilah saudaramu dengan cara menyampaikan salam ketika kamu berjumpa. Pertama ini, Umar. Ya kalau nggak salam ya ketemu ya nyapa, senyum gitu maksudnya loh. Kalau di sana assalamualaikum, kalau di sini ya, mas mau kemana? Gitu. Jangan pilih-pilih, kalau yang laki-laki nggak disapa, kalau yang perempuan disapa. Mbak, mau kemana mbak? Wah, ini namanya modus, bukan menyapa ini. Yang menyapa tapi dibingkai modus dibingkai dengan menyapa. Wah, kayak Cece kemarin lewat di sawah baru teguh. Lah ini namanya sapaan tapi ada modusnya ini. Tuh yang pertama tuh. Yang kedua, watwasyalahu fil majlis. Lapangkan, beri ruang untuk tempat duduk. Jangan menyempitkan itu. Yang ketiga, panggillah saudaramu dengan nama yang baik. Itu 3. 3 yang pernah dititipkan oleh Umar. 1 apa? Senangi saudaramu dengan cara menyampaikan salam. 2, melapangkan tempat duduk atau tempat perkumpulan, beri dia hak yang sama gitu maksudnya. Beri dia hak yang sama. Jangan sampai ada pemarginalan dalam sosial. Kita harus memberikan hak yang sama dan peluang yang sama. Meskipun beda suku, meskipun beda agama gitu loh maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah panggil namanya dengan sebaik-baiknya. Wa min dzalik antasna alaihi bima ta'rif min mahasini ahwalihi indaman yu'athiruhu athana indah fa inna dzalik min a'zamil asbabi fi jalbatil mahabbah wa kadzalika athana'u ala auladihi wa ahlihi wa sun'atihi wa fi'lihi hatta ala aqlihi wa khalqihi wa hayatihi wa khattihi wa sya'rih wa tasnifih wa jami'i ma yufarrihu bih wa dzalika min ghairi kadzibin wa ifratin walakin tahsinu ma yuqbalu at-tahsin la budda minhu wa akada min dzalika an tablughahu sana'un man athna alaihi ma idharil farah fa inna ikhfa'a dzalik mahdul hasad. Lah ini harus paham sekali ini. Berikutnya hak daripada nomor 4 yaitu lisan dalam berkata, jangan ada kegengsian untuk sesekali itu menyanjung gitu loh. Menyanjung saudara-saudara kita. Karena kita nggak bisa dipungkiri, kita juga pengen lah disanjung. Itu tabiat manusia disanjung itu loh. Dengan sanjungan dan tujuan menyanjung ini adalah untuk lebih kuat lagi hubungan kekeluar atau persaudaraan itu lebih kuat lagi gitu loh. Ya. Hubungan persaudaraan lebih kuat lagi, kemudian lebih mengikat dalam bingkai keharmonisan lah gitu kan, lebih akrab lagi, lebih nyaman lagi. Tetapi itu pun tidak berlebihan. Aja sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut disanjung semua.
jempolnya bagus, jentiknya bagus, jari tengah juga bagus. Naik ke betis, betisnya bagus kayak CR7. Naik ke paha, wah bagus sekali ini kayak atlet renang. Wah, ini namanya kan berlebihan gitu. Jadi menyanjung itu tidak berlebihan. Tujuannya apa tuh? Menyanjung tujuannya untuk lebih menguatkan keharmonisan karena kita butuh seperti itu biar suasananya cair gitu loh. Ya. Di samping menyanjung dengan tidak berlebihan, itu pun jangan sampai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kamu alias berbohong lah gitu loh. Coba sekali-kali kita lepas dalam berkomunikasi itu loh. Kita hilangkan satu gangguan dalam hati kita, kegengsian dalam hati kita untuk menyanjung orang gitu loh. Dihilangkan. Supaya sanjungan yang keluar ini benar-benar bukan sesuatu yang berdusta gitu loh. Ya. Makanya bahasa tadi keteruskan. Siapa yang menyimpan dan enggan untuk menyanjung, dzalika mahdul hasad. Takutnya itu kita gengsi untuk menyanjung. Justru malah berubah. Akan berbalik dan akan muncul bukan suatu yang baik, tapi justru malah yang buruk. Yaitu apa? Awal dari munculnya sifat hasud gitu loh. Jadi nggak usah gengsi loh. Sekali-kali nyanjung, kemudian memuji, kemudian ya satu biar suasana cair, kemudian persaudaranya baik dengan tidak berlebihan menyanjung, dan kemudian kita kalau bisa sanjungan kemudian pujian itu benar-benar sesuai, jangan sampai bohong. Kenapa? Sebab orang enggan gengsi menyanjung orang itu takutnya malah justru berbalik, bukan sifat yang baik, tapi itu awal dari munculnya hasud itu loh. Jadi siap nyanjung orang ya. Ya, dengan tanpa berlebihan. Wah, kamu itu luar biasa, Bro. Wah, kuliahmu mantep. 8 tahun belum selesai, mantep loh, Bro. Wa min dzalik an tashkurahu ala sani'ihi fi haqqika bal ala niyatihi wa illam yatimma dzalik wa a'dhamu dzalika ta'thiran fi jalbil mahabbah adzab anhu fi ghaibati mahma qasada bisu'in aw ta'arrada li 'ardihi bi kalamin sharihin aw ta'rid fa haqqul ukhuwah at-tashmir fil himayah. Coba itu di garis bawah tuh, garis bawah. At-tashmir fil himayah wan nusrah. Sudah? Wa tabqiyat al-muta'annid wa taghlizul qaul alaihi was-sukut an dzalik mughirun lis-sadri wa munfirun lil qalbi wa taqsirun fi haqqil ukhuwah wa ihmali litamziqi ardi ka ihmalihi litamziqi lahmi fa akhsis bi akhin yarak wal kilabu taftarusuka wa tumazziq luhumaka wa huwa sakit la tuharrikuhu asyafaqah wal hamiyah atau wal hamiyah lidaf'i anka wa tamziqul a'radi asyaddu 'ala an-nufus min tamziqil luhum walidzalik syabbahahu Allah ta'ala bi'aqli luhumil maitah faqala wa yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitah fa idzan himayatul ukhuwah bidaf'i dhammil a'da wa ta'annatil muta'annitina wajibun fi aqdil ukhuwah. Waduh, tuh garis bawah tuh penting banget itu. Dalam kita bersaudara ini, membangun persaudaraan itu penting sekali. Wa qala ba'duhum ma dzukira akhun li bi ghaibin illa tasawwartuhu jalisan. Faqultu fihi ma yuhibbu ay yasma'a law hadar. Berikutnya, dalam masalah bersaudara hendaknya kita ada rasa bangga, ada rasa senang
atas apa yang dikerjakan oleh saudara kita. Ya. Jadi kalau seumpama saudara kita ini bermacam-macam, profesinya macam-macam, kita bangga gitu loh. Ya, saya bangga bro, punya teman kayak kamu, punya saudara kayak kamu semangat. Ini loh maksudnya ada supaya nanti bisa membangun kembali kesemangatan yang tumbuh dari apa ke saudara kita gitu loh. Dengan kita menyampaikan seperti ini, saudara kita akan apa? Akan lebih termotivasi lagi gitu loh. Semangat lagi itu ada. Bersyukur atas apa yang dilakukan oleh saudara kita. Kalau umpama ungkapan syukur itu ya adanya di hati kita. Artinya ini kita dalam bersaudara atau dalam pertemanan itu sudah ada nas Al-Qur'annya. Itu kan ada ayat wa taba'allahu ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adani waqra. Jadi hatinya orang itu sudah dicap, sudah didesain oleh Allah, senang dengan orang itu ada getaran. Begitupun tidak senang dengan orang juga ada getaran. Contoh hal yang mudah ini. Melihat dari apanya tuh. Saya senang nih dengan orang ini gitu loh. Padahal nggak kenal, nggak tahu. Sebaliknya juga pernah kita menjumpai orang-orang yang di tempat keramaian, kita nggak kenal dia, nggak pernah dekat, nggak pernah ngobrol, tapi hati ini kok kayak nggak suka gitu loh, ya kan? Lah ini hati seperti ini. Maka untuk membangun persaudaraan dengan sebaik-baiknya adalah dan tadi untuk sedikit berikhtiar supaya kita bisa menyesuaikan dengan saudara-saudara yang bermacam-macam adalah dalam hati kita. Kita bangga dan bersyukur punya saudara-saudara seperti ini gitu loh. Ya. Meskipun bahasanya ya beda agama loh. Kembali lagi beda agama ini perlu dimunculkan supaya jangan sampai kita sosial selalu bermain dengan agama yang justru untuk ritual keseharian kita malah dijadikan alat untuk mengganggu keharmonisan yang harusnya dibangun, tapi gara-gara ini dimunculkan sedikit ya terganggu lah gitu loh, terganggu. Jadi kembali lagi, Tuhan telah mendesain hati setiap orang dengan desain refleks hati itu berkata dengan orang antara senang dan tidak senang. Ini aneh sekali loh. Ya bukan aneh sih. Ya memang seperti Tuhan menjadikan hati seperti itu. Maka ada pelatihan-pelatihan supaya bisa menyesuaikan dan dengan siapapun nyaman. Di antaranya adalah dengan kita bersaudara untuk membuat kita nyaman. Caranya apa? Kita bersyukur dan kita merasa bangga dengan kita punya saudara yang bermacam-macam ini. Supaya nanti ketika ada komunikasi dalam satu pertemuan, dalam satu tempat, kita nyaman gitu loh. Nggak kelihatan muka murungnya, nggak kelihatan. Tapi kalau hati udah nggak nyaman, udah kelihatan udah. Ekspresi muka itu nggak bisa di apa ya bahasanya ya? Nggak bisa di apa? Ya nggak bisa dibohongin lah. Kelihatan dari muka juga kelihatan gitu. Ya. Nah, hal ini yang kemudian akan memberi dampak efek kepada saudara kita yang lain. Akhirnya kita berusaha untuk nyaman dengan mereka pun dengan kita nyaman, akhirnya juga ikut mengikuti apa? Nyaman juga. Ya, ini saya mohon sekali kalian belajar dalam permasalahan persaudaraan. Kita semangati diri kita untuk bersaudara dengan siapa saja sebanyak-banyaknya. Jangan terkekang dengan ruang kecil. Saya mah bodoh amat bersaudara. Umpama gitu loh. Saya mah nggak mikirin. Pokoknya yang saya pikir adalah diri saya sendiri. Saya nggak peduli. Ya ini jangan seperti itu. Saya mohon. Karena bagian dari persaudaraan ini sesuatu yang banyak pelajaran bagi kita. Supaya nanti proses hidup kita terus berjalan gitu loh ya. Terus berjalan. Jangan sampai terhambat gara-gara ego yang kita miliki, enggan bersaudara, enggan berkomunikasi dan seterusnya. Coba kita lihat tadi. Bersaudara, ada pelajaran penting, yaitu apa? Bagaimana membentuk kepribadian
dengan bersaudara itu memiliki apa? Ini, melatih diri kita supaya bisa belajar senang, belajar bisa menyesuaikan, belajar bisa mengimbangi keadaan itu loh maksudnya lah. Tuh. Dan dari hal ini sesuatu yang sangat berdampak fi jalbil mahabbah, untuk lebih menarik rasa senang dan cinta dalam persaudaraan. Kalau kita sudah nyaman, mereka nyaman, sudah tidak mungkin bisa kita bercerai-berai. Yang ada adalah kita satu nenek moyang, kita satu bangsa lah gitu maksudnya ya. Satu bangsa, kita satu semuanya dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan luar biasa maknanya loh. Dalam sekali maknanya ini. Jeruk ya. Jeruk bisa maknanya gitu. Nah, ketika sudah ada rasa senang dalam persaudaraan, maka akan kelihatanlah apa tujuan penting daripada persaudaraan. Nah, itu tujuannya. Tujuan daripada atau hak atau tujuan daripada persaudaraan adalah at-tashmir fil himayah wan nusroh, menguatkan at-tashmir fil himayah, menguatkan untuk saling menjaga, menguatkan untuk melakukan penjagaan, wan nusroh, dan juga saling bantu-membantu. Ulangi lagi. Persaudaraan nanti ujungnya adalah apa? At-tashmir fil himayah wan nusroh. Ada ikatan kuat fil himayah untuk saling melindungi. Karena kita sudah bagian daripada saudara, maka akan terikat dengan ikatan saling melindungi. Ketika saling melindungi, akan terbentuklah kerangka yang diharapkan oleh mungkin hadis atau oleh agama kita. Al-muslim, akhul muslim, kal bunyanil wahid. Muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah seperti halnya bangunan satu atau jasad satu gitu ya. Ketika sakit. Ini dalam satu agama. Kalau lebih luas lagi, dalam satu bangsa. Ketika saudara kita ada yang sakit, karena kita sudah dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, satu saudara kita sakit, kita pun ya paling tidak adalah merasa sakit itu loh. Saudara-saudara di Papua, kemudian saudara-saudara di mana Aceh dulu waktu tsunami, meskipun kita nggak tertimpa musibah, tapi saudara kita tertimpa, kita pun ikuti sakit. Itu bagian daripada sudah terbentuknya persaudaraan, dan persaudaraan itu sudah dibingkai dengan satu mahabbah, satu rasa cinta, maka tercapailah tujuan daripada ukhuwah adalah apa? At-tashmir fil himayah wan nusrat, menguatkan dalam rangka saling melindungi dan dalam rangka saling tolong menolong. Luar biasa ini, kamu gambarkan ini ya. Kalau kita berpikir secara karakter sebuah negara, Indonesia itu ya dari itu seperti ini. Ya, Indonesia loh. Saling melindungi, saling menjaga, bahasanya gotong royong lah bahasanya gitu. Kalau kita munculkan itu ya, Indonesia itu punya adat yang luar biasa. Adat timur atau adat apalah gitu lah. Pokoknya ya kita punya karakter seperti itu. Alhamdulillah tidak punya karakter yang kelewat batas berlebihan. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia bangsa yang sedengan kabeh. Dhuwur awaknya sedengan, cungure sedengan. Tapi lamun cungur sih dibandingkan wong Eropa, kita dianggapnya pesek nemen iki. Soalnya karena cungure hampir setengah meter, kita hanya 10 cm sih priben. Tuh, itu tujuan daripada bersaudara. Seperti bangunan satu, seperti jasad satu. Maka tidak mau bercerita kejelekan saudara kita, enggak mau yang sudah kekasih saya, bagian dari badan saya. Tidak mau menebar hoak, kemudian merugikan, terpecah belahnya kita anak-anak bangsa ini, kita enggak mau.
Karena saudara-saudara yang satu bangsa ini sudah bagian yang harus kita lindungi dan harus kita bantu. Wah, luar biasa persaudaraan. Makanya ayo kita budaya-budaya yang kita miliki, ayo kita munculkan. Budaya Cirebon dengan Sunda, Cirebone dewek ana losari, ana pleret, ana kanci. Itu kan dari setiap kecamatan atau wilayah Cirebon kan duweni budaya sing masing-masing. Ayo kita munculkan, enggak apa, malah bagus nemen kok. Paham beli kiki? Paham beli? Wa min dzalik at-ta'lim wan nasihah. Falaisa hajatu akhihi ilal ilm bi aqalla min hajatihi ilal mal. Fa in kunta ghaniyan bil ilmi fa 'alaika muwasatuhu min fadlik wa irsyadih ila kulli ma yanfa'uhu fid dini wad dunya. Fa in 'allamtahu wa arsyadtahu wa lam ya'mal bi muqtadal ilmi fa 'alaika an nasihah. Wa dzalika bi an tadhkura afati dzalikal fi'li wa fawaidi tarkihi wa takhawufihi bima yakrahu fid dunya wal akhirah. Lian zajira anhu wa tanabbuhi ala uyubihi. Walakin yambaghi ayyakuna dzalika fi sirrin la yatlau alaihi ahadun fama kana 'alal mala fahuwa fadihah wa ma kana fi sir fahuwa syafaqatun wa nasihatun. Qala Dhunnun la tashab ma'allah illa bil muwafaqah wala ma'al khalqi illa bil munasahah wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Itu kalimat bagus lagi itu, di garis bawah lagi itu. Nah. Wa min dzalik, di antara hak lisan ketika berbicara dalam bersaudara adalah apa? Memberikan apa yang kita tahu serta memberikan masukan-masukan. Memberikan apa yang kita tahu, memberikan sesuatu yang bisa ada manfaatnya dari makna kita bersaudara. Ternyata ya kalau kita simpulkan lagi sesudah paling tidak saya bertemu dengan yang non muslim atau beda agama itu kan, kalau diobrolkan di satu tempat, saling sharing tentang inti ajaran, kemudian apa-apa saja yang nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam agama, kayak itu sama. Agama itu mengajarkan kebaikan itu loh, ya kan? Sama, mengajarkan kebaikan. Tinggal kita sebagai pemeluknya ini sudah baik belum gitu loh. Ya, tinggal kita sebagai pemeluknya ini sudah baik belum? Nah, ketika tadi ada persamaan, ya kita umpama sudah kuat agama kita, ya sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kamu seperti apa dan seterusnya. Nah, itu pun kalau memang konteksnya itu ada obrolan seperti itu. Kalau enggak ada ya kita ngobrol tentang kemanusiaan, ngobrol tentang ya sing enteng-enteng balah ngobrol gitu loh. Ya. Dhunnun pernah bercerita atau pernah menyampaikan ini kalimat bagus teman kayak. La tashab ma Allah illa bil muwafaqah. Kamu jangan membersamai bersama Allah kecuali kamu sudah sesuai. Kamu sudah sudah terpenuhi. Apa-apa saja, persiapan apa, kemudian bekal apa yang kita bawa, yang kita lakukan untuk ketika bersama Allah, muwafaqah. Karena bahasanya ada wong sembahyang harus suci, badannya suci, tempatnya suci, udah selesai nih, prak sholat. Di dalam sholat ada gerakan-gerakan, rukun, syarat, rukun, sunnah. Setelah selesai sholat, gerakan sudah diselesaikan tertentu. Nanti setelah sholat ada doa, ada wirid-wiridan. Ini namanya apa? Kita jangan membersamai Allah kecuali dengan muwafaqah. Berarti aja sama seperti ini. Pragat sembahyang, blas maning. Selesai sholat,
blas maning. Sembayang pengen buru-buru karena wis pengen gagian blas metu sing sembayang cing. Jadi kalau bisa ada prak sholat atau prak berjumpa dengan Allah, ada pas waktu lagi perjumpaan, ada pasca perjumpaan. Sebelum perjumpaan umpama tadi ketentuannya dipenuhi semua, suci dari seterusnya, pas sholatnya, selesai sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabirun la ilaha illallah la ilaha illallah. Doa salat udah selesai. Ini namanya muwafaqah ini loh. Namanya muwafaqah. Nah kita menghadap Gusti Allah menghadap Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bius. Gitu. Kan kelihatannya kurang etis gitu loh. Ya, kelihatannya kurang etis. Kita yang menilai saja kayaknya kurang baik gitu loh ya. Ya mudah-mudahan kita bisa untuk melakukan muwafaqah bersama Allah gitu loh. Wala ma'al khalqi illa bil munasuhah. Jadi bersama dengan Allah tidak bisa kecuali dengan muwafaqah. Apa-apa yang sesuai dan apa-apa yang patut kita lakukan ketika bersama Allah, yaitulah muwafaqah. Yang kedua apa? Tidak bisa membersamai bersama makhluk kecuali saling memberikan kebaikan. Ya, kenapa? Kebaikan. Kita harus paham betul itu kan istilah orang-orang tasawuf itu la ilaha illallah. Jangankan dengan manusia, dengan hewan saja itu sudah terbentuk belas kasih sayang luar biasa loh ya. Coba kita lihat orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf itu, ya Allah, karo hewan bagus sifat rahmahnya, sifat etika dengan makhluknya Gusti Allah itu luar biasa. Pernah kan Imam Sahal At-Tustari itu pernah, kalau nggak salah ada semut apa-apa di pundaknya itu. Setelah ada semut di pundaknya, dari perjalanan nyampe di rumah, ternyata lihat ada semut. Loh, ini semut dari mana? Diingat-ingat, wah ini kelihatannya semut waktu saya ke Surabaya, saya istirahat ke Semarang, ini istirahat ada semut, kayaknya ini semut dari Semarang. Akhirnya apa? Semut tadi itu dibawa pulang lagi oleh siapa? Sahal At-Tustari. Perjalanan sing Cirebon marani Semarang, gak punya tujuan apa-apa, hanya apa? Mengembalikan semut, la ilaha illallah. Coba kita etika, kita sebagai makhluk yang dikatakan berakal, kemudian sempurna dengan penciptaannya. Ayo kita buktikan lah. Kita buktikan. Maka tidak bisa kita bersama dengan makhluk kecuali dengan kebaikan. Ya. Kebaikan itu apa? Memposisikan apa-apa yang selain Allah, makhluk-makhluknya ini dengan baik. Udah. Insya Allah kalau dengan prinsip baik memperlakukan makhluk-makhluknya Allah, kita juga akan dibaiki gitu loh. Akan dibaiki gitu. Sehingga kalau kita memberikan kebaikan dan akan dibalas dengan kebaikan, berarti kan ada nilai besar dalam kita membersamai dengan makhluk. In khairon. Bahasanya ya, jangan tinggi ya. Ya kalau kita baik akan dibalas baik. Kalau kita nggak baik ya akan dibalas dengan tidak kebaikan. Luar biasa itu. Mau sedang hewan baik loh. Jauh-jauh dari Cirebon marani Semarang gara-gara cuma apa? Ngembaliaken semut potongannya kita. Ya boro-boro lah bro. Anak-anak yang semut mau dipites apa? Digawa balik marani Semarang. Masya Allah. Orang seperti itu. Wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Tidak bisa membersamai dengan nafsu kecuali dengan selalu mukhalafah, selalu untuk tidak sesuai antara nafsu dengan antara nafsu dengan pembuktian. Karena bahasanya nafsu iku lakaman deges ya konon-konon. Ya. Kalau kita terus ngikutin terus, kita nggak akan ada endingnya gitu loh. Arab mendibai, ayo kentili maling. Maka cara kita membersamai nafsu adalah apa? Bil mukhalafah, dengan membedani, dengan dengan kita disibukkan dengan kegiatan yang lain selain daripada ngikutin nafsu.
Tuh, ada 3. Kata siapa? Kata Dhunnun. Imam Dhunnun mengatakan apa? Tidak bisa. Kamu jangan bersama dengan membersamai Allah kecuali dengan muwafaqah. Sesuai. Yang kedua, tidak bisa. Kamu tidak bisa membersamai makhluk kecuali dengan memberikan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kamu tidak bisa membersamai nafsu kecuali dengan selalu untuk disibukkan dengan hal yang lain. Sebab kalau ngikutin baik, tidak akan ada ending gitu loh. Wah, ini Gus Jafar luar biasa nih. Nopal, Hanif. Kayak Gus Jafar rambutnya. Wala tadunnan anna fi nusyahika ihashan liqalbih. Fa inna tanbihihi ala ma la ya'lamuhu ainus syafaqah wa huwa istimalatul qulub a'ni qulubal uqala'i wa ammal hamqa fala yaltafitu ilaihim fa innaman yunabbihuka ala fi'lin madhmumin ta'ataitahu aw sifatin madhmumah ittasafta biha lituzakki nafsaka anha kana kaman yunabbihuka ala hayyatin aw aqrabin tahta daylika wa qad hamta bi ihlaika fi kunta tukrih dhalik fama ashaddu humquka was-sifatu dhamimah aqarib wa hayya wa hiya fil akhirah muhlikat fa innaha tuladdihu al-qulub wal arwah wa alamuha ashaddu mimma yuladdihu dhawahir wal ajsad wa hiya makhluqatun min narillahil muqadah walidzalik kana Umar radhiyallahu anhu yastahdi dzalika min ikhwani wa yaqul rahimallahu imra'an ahda ila akhihi uyub rahimallahu imra'an ahda ila akhihi uyubahu wa min kitabi ba'di salaf li akhihi i'lam anna man qara'al qur'an wa athara ad-dunya lam amina ayyakuna bi ayatillahi minal mustahzi'in wa qad wasafa Allahu al-kadhibina bi bughdihim lin-nasihin idh qala walakin la tuhibbunan nasihin wa hadha fi aibin huwa ghafil anhu fa amma ma yadhharuhu fala budda min at-talattuf bi nushi bit ta'rid marrah wa tasrih ukhra ila haddin la yuaddi ila al-ihash fa in alimta anna nusha ghairu mu'athirin fihi wa annahu muttarrun min tab'ihi ila al-israr alayhi fasukutu anhu awla wa hakadha kulluhu fima yata'allaqu bi masalihi akhika fi dinihi aw dunyah amma ma yata'allaqu bi taqsirihi fi haqqika fal wajib fihi al-ihtimal wal afu was safhu wa ta'ami anhu wa ta'arrud lidzalik laisa minan nus fi syai' na'am in kana bihaythu yu'addi istimraruhu alaihi ila al-qati'ah fal atab fis sirri khairun minal qati'ah wa ta'ridu fihi khairun minat tasrih wal mukatabatu khairun minal musyafaha wal ihtimalu khairun minal kul. Nah, ini juga masih berkaitan dengan lisan. Ketika berbicara ditambahi lagi. Wah, ini poin-poin penting semua ini. Ditambahi lagi. Kita jangan pernah menduga dalam bersaudara kemudian ada sharing, kemudian saling bertukar pikiran, kemudian saling memberikan nasihat, memberikan pengingat untuk bersama-sama melakukan dan memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Jangan menduga itu semua adalah ihashan liqalbi, akan membuat hati kamu itu justru malah ragu, malah gelisah, malah kelihatannya ketika berteman isinya nasihat mengkono kayak kesannya itu angel ngomong ya kita kehabisan bahan lah konon loh. Jadi mungkin gambarannya ketika kita bersaudara, tadi kan kita akan ada tambahan-tambahan pengalaman itu kan.
tambahan-tambahan pengalaman, pengetahuan, kemudian nilai-nilai ajaran kan akan tambah gitu loh. Tambah. Jadi jangan menduga, jangan mengira adanya kita sharing seperti ini ihasyan liqalbi. Akan apa? Akan terbentuk rasa khawatir dari diri kita. Akan khawatir itu ya apa yang kita sudah dan pernah dipelajari dan kemudian diamalkan akan apa? Sedikit terganggu loh gitu loh. Sedikit terganggu dengan adanya saling memberikan pengalaman ini. Jangan menduga seperti itu, ya. Kenapa? Karena dari bertukar pengalaman ini bukan untuk membuat kita itu gelisah, kemudian ada kekhawatiran, bukan. Tetapi disitulah ada yang namanya ainus syafaqah. Ada sesuatu yang penting, yaitu apa? Ada pesan, ainus syafaqah, memberikan belas kasih sayang. Kita kan sepakat bahwa al-ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Orang yang pintar itu melihat orang lain, melihat makhluk itu ya tadi dengan melihat kasih sayang. Kayak tadi, gara-gara semut nempel di Semarang, nyampe di Cirebon, kembali lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena melihat makhluk itu dengan bi ainir rahmah. Sama ketika kita bersaudara, ada tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Itu bukan justru meragukan pada hati kita, bukan. Tapi itulah ainus syafaqah, sejatinya belas kasih sayang gitu sih loh. Paham itu? Paham ya? Paham ya? Itu justru apa? Sejatinya itu adalah ainus syafaqah. Apa? Satu hal yang mendasar dari belas kasih sayangnya orang di situ. Ya. Luar biasa ini. Apa kasih sayangnya? Istimalatul qalbi. Akan ada koneksi hati dengan saudara-saudara kita. Akan ada jaringan 4G lah korong-korong. Jaringan 4G dengan saudara-saudara kita. Maka tadi kembali kita akan membangun satu konstruksi bangunan. Kita adalah satu bangsa, satu apa ya? Bukan satu agama, bukan, satu bangsa, satu apa ya? Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan seterusnya. Kalau seperti itu kita akan menjadikan apa namanya yang dianggap beda-beda ini adalah tidak, sudah menjadi satu badan. Ketika satu badan, kalau satu sakit, lainnya merasakan sakit. Itu kan istimewa luar biasa. Jadi tadi bagaimana? Jangan menduga adanya persaudaraan, kemudian di dalamnya diisi dengan bertukar pengalaman dan pengetahuan, itu untuk mengurangi dan mengganggu pada hati kita, bukan. Tetapi itu adalah ainus syafaqah, sejatinya dari sifat belas kasih. Waduh, luar biasa ini. Ya. Sehingga nanti saya harapkan kalian ini menjadi apa namanya kader dan agent of change, apa kayak agent perubahan gitu ya, agent perubahan. Ya kalau niat pengen merubah, kita aja kan belum bisa merubah diri sendiri ya. Iya. Agen perubahan itu mantap, militansinya tinggi sekali itu. Bangsa pergerakannya teman-teman Tawangsari lagi apalah mencari atau wawancara bagaimana menurut itkom tasning ambu tuh ini Tawangsari wawancara geser maning pokoknya satu hari bisa nyampe 30 titik lah gitu satu hari. Dah itu saja berarti gak usah panjang-panjang, itu poinnya itu paling pentingnya. Al-haqqu al-khamis al-afu 'aniz zallat wal hafwat. Nomor 5, hak dalam bersaudara adalah apa? Memberi apa? Al-afu 'aniz zallat, memaafkan atas kesalahan dan keteledoran, memaafkan atas sesuatu yang menyinggung dan seterusnya gitu loh. Yes.
Hafadhus sadiqi in kanas fi dinihi fala budda min at-talattuf fi nushi. Ini nih penting lagi ini nih dalam saudara nih. Kama qaddamna fa in asarra faminas salaf man ra'a muqati'atahu wa minhum man ra'a idamatu haqqi mawaddatihi wa bughdu amalihi wa amma zallatuhu fi haqqihi yujibu ihashah fala khilafa fi annal aula al afwu wal ihtimal bal kullu ma yahtamilu tanziluhu ala wajhin hasanin wa yutasawwaru tamhidu udrin fihi qaribun au ba'idun fahuwa wajib bihaqqil ukhuwah. Faqad qila antustambatu li zallati akhika sab'ina udhran fa in lam yaqbalhu qalbuka faraddi al-lawma ala nafsik fataqul liqalbika ma aqsaka ya'tadiru ilaika akhuka sab'ina udhran fala taqbalhu fa antal mu'ib la akhuka. Wa qala Ahnaf haqqus sadiq an tahtamila minhu thalathan. Tuh dikasih tuh garis bawah. Qala Ahnaf haqqus sadiq an tahtamila minhu thalathan. Zulmul ghadab 1, wa zulmud dallah 2, wa zulmul hafwah 3. Wa mahma i'tadara ilaika akhuka kadziban aw kana aw sadiqan faqbil udhrahu fal mu'min in ghadaba fa huwa sari'ur ridha wa yanbaghi alla yubaligha fil bughdha indal waqi'ah. Qala ta'ala asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wa qala Umar mana iki? Umar kayaknya sawise dididik Rasulullah tambah dadi wong bener iki ya. Artinya dudu bener maksudnya apa? Ya karuan masalah astagfirullah. Ini bukan ya. Betapa luar biasa sosok Umar itu rubah drastis. Dididik Rasulullah dengan awalnya itu kegarangan galaknya kono loh, galak nemen lah kono kan. Sebelum masuk Islam kan Umar lama meneliti gitu loh, ngintip apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya gitu kan, yang masuk Islam, nilai ajaran apa saja yang disampaikan. Ya, kan berapa kali bertemu Rasulullah tapi belum diberikan hidayah masuk Islam itu kan. Jadi masuk Islamnya umat itu luar biasa atas pertimbangan hasil dari sehingga menyimpulkan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad luar biasa. Sudah pintar meneliti masuk Islam tambah dididik langsung dibimbing oleh Rasulullah, ya luar biasa didiknya Rasulullah gitu loh. Ya kan? Sehingga Umar menjadi pribadi yang jauh berbeda sebelum masuk Islam jauh gitu kan. Luar biasa didikannya. Ya kita gambarkan Umar tuh garang lah. Lamun jare baturan niku sing dadi tamenge lah. Jadi umpama Hanif iki jagoan, iki rada ngonggrong. Kenapa ngonggrong? Karena duwe batur sahabat arane Umar. Hanif sing ngongkrong, engko sing maju siapa? Umar. Jadi batur sing bisa dari backingan kono ka. Awake gede, kendel wanian, lamun ahli gulet ya wis ahli lah gitu loh. Jadi backingan keras. Tapi ya seperti itu. Pembuktian bahwa orang itu ya rubah kemudian dengan beberapa hal dan beberapa faktor. Yang jelas rubahnya orang faktor dominan adalah ya tadi hidayah Allah sudah berkata luar biasa. Kemudian yang kedua, di samping itu kan ada wasilah-wasilah orang-orang yang di sekelilingnya itu loh. Di sekeliling si orang tadi itu.
Sehingga ini juga menjadi pembuka awal jalan yang lebih baik lagi. Tapi peranan yang penting adalah hidayah gitu kan. Hidayah. Makanya kayak waktu kita membahas masalah doa atau masalah apa itu di bab awal pagi juga, ingat saya waktunya pagi, kita nggak usah minta banyak-banyak kepada Allah. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Yang penting kita adalah minta at-taufiq wal hidayah. Itu aja kan? Selesai lah. Allah taufik wal hidayah. Karena dengan dua ini nanti yang lain juga akan ngikut yang lain ini loh. Aja pengen mobil sebutakan, pengen motor sebutakan, wis sebutakan, pengen aneh disebutakan merek ya Allah, kula pengen mobil Innova ya Allah, motornya motor Vario ya Allah. Vario sing rem belakangnya angka ya Allah, cakram ngarburi ya Allah, la ilaha illallah. Sebutakan kabeh iki priben iki. Warnane abang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutaken kabeh mobilnya ya Allah, pengen warna kieu Innova. La ada dua saja yang kita selalu minta adalah at-taufiq wal hidayah supaya kita menuju lebih baik lagi atas hidayah dan bimbingan Allah kan gitu kan. Kita siapa tahu kita tersesat atau siapa tahu kita merasa nggak tersesat padahal tersesat kita kan nggak tahu loh. Kita kan pengennya adalah dalam kehidupan kita selalu berjalan sesuai dengan agama dan tidak tersesat gitu loh. Wa qala Umar la yakun hubbuka kulfan wala bughduka talfan wa huwa an tuhibba talafa sahibika. Ini garis lagi di garis bawah. Nomor 5, hak dalam bersaudara adalah memberi maaf atas kesalahan dan atas kelalaian. Ya. Kalau kesalahan atau keteledorannya itu masalah agama, kita kasih pengertian dengan cara yang baik. Kita kasih pemahaman dengan pemahaman yang secukupnya. Jangan kemudian keras atau mungkin dengan berontakan kita. Tapi caranya bagaimana ketika ada kesalahan dan keteledoran dalam agama? Kasih pemahaman dengan lembut, dengan pengetahuan agama yang sesuai, kemudian bahan-bahan untuk dia berpikir agama itu sejatinya kayak apa. Kayak dulu kita pernah menghadapi orang-orang yang mengaku nabi itu kan. Siapa kayak sing wadon Lia Eden, kemudian sing lanang, sing lanang kayak lain. Siapa ya? Hah? Musuh awal lah. Sing Indonesia aja. Karena dulu pernah juga ada yang ngaku nabi lagi itu kan, laki-laki ya. Siapa sih ya? Kalian kan. Ngaku nabi lewat mimpi itu kan. Nah, kita hadir untuk memberikan pemahaman, pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dan tentunya agar tahu dan paham agama itu kayak apa. Jangan sampai dianggap sebuah pembenaran, di ngimpi diangkat jadi rasul, tangi mendeklarasikan diri sebagai rasul. Siapa sih? Musadek. Ahmad Jafar Musadek apa siapa itu? Nah, itu yang laki-laki ngaku rasul itu. Jadi kalau ada yang telah masalah agama, kita ingatkan dengan apa? Dengan lembut dan penuh dengan pemahaman gitu loh. Baridin ngaku nabi ki bahaya ente. Soalnya anak gesture anak ngaku nabi ke anak gitu. Ya mungkin nabi akhir zamannya bukan nabi Imam Mahdi lah ngaku nih. Yang sekarang lagi rame itu katanya Imam Mahdi itu jangan-jangan ini. Ya. Al-afwu 'aniz zallat wal hafwat. Yang jelas, hak nomor 5 ini adalah memberikan maaf ketika ada kesalahan, ada keteledoran yang dilakukan oleh saudara kita. Jangan sampai kesalahan ini kemudian tidak dimaafkan, justru nanti malah berdampak panjang. Kalau bukan untuk kita, dampaknya untuk nanti generasi berikutnya. Kan seperti itu kan? Jadi kalau ada kesalahan, segera dipertemukan. Segera disamakan dan selesaikan dengan cara yang baik dan memberikan pemahaman dan seterusnya. Coba itu. Ucapan Umar bin Khattab, la yakun hubbuka kulfan. Gini. Cintamu, senangmu itu jangan berlebihan. Ya, sampai merusak
Gara-gara satu kesalahan, kamu kemudian benci. Lah, ini namanya apa? Benci yang dikembangkan menjadi merusak daripada keharmonisan persaudaraan. Kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang membuat kamu marah, ayo selesaikan. Jangan sampai marahmu itu mengganggu dan merusak daripada keharmonisan. Itu yang dua. Yang ketiga, udah itu cuma dua ya? Dua ya. Wa huwa an tuhibbatal fasahib. Itu dua aja dua. Pasang saya pernah ingat itu. Ucapan siapa itu yang orang barat itu mengatakan apa tuh? Apa namanya? Kamu jangan bercerita banyak tentang rahasiamu kepada orang lain. Karena orang lain itu bisa jadi suatu saat akan menjadi lawanmu gitu loh. Ketika kamu sudah menceritakan kelemahanmu, lawan sudah tahu apa itu. Pokoknya ilmuwan yang tren banget tuh loh. Siapa sih orangnya? So, nanti kamu cari itu. Perkataan seperti itu. Jangan bercerita saking senengnya, saking akrabnya dengan si A, kamu ngobrol apa semua, diobrolan semua. Rahasia-rahasia kamu juga diucapkan. Karena tidak memungkiri suatu saat saudara atau teman dekat kita itu kelak bukan menjadi teman lagi, ada lawan gitu loh. Ya. Makanya kalau senang jangan berlebihan, benci jangan sampai bisa merusak daripada hubungan gitu loh. Ya, terakhir ini. Al-haqqus sadis. Ad-du'a'u lil akhi. Nomor berapa? 6 ini ya. Ya, syukur-syukur poinnya ambil nih. Dalam hak bersaudara dan namanya apa? Bersaudara dan berteman. Satu haknya apa, dua haknya apa, tiga haknya apa. Yang keenam ini adalah haknya mendoakan terhadap saudara. Ad-du'a'u lil akhi. Fatad'u lahu fi hayatihi wa mamatih bikulli ma yuhibbuhu li nafsihi wa li ahlihi wa kullun muta'alliqun bihi kama tad'u li nafsika wa fil hadis idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaib qala al malak walaka mithlu dhalik wa fi haditsin akhar da'watur rajuli li akhihi fi dhahril ghaib la turaddu. Wa kana Abu Darda yaqul inni la ad'u li sab'ina min ikhwani fi sujudi usammihim bi asma'ihim. Allah, luar biasa. Abu Darda ini. Abu Darda ketika melakukan ibadah mendoakan selama 70, enggak tahu ini 70 tahun atau 70 apa. 70 orang ya. Ketika mendoakan itu disebutkan nama 70 orangnya. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir umrana wa yassir umur akhi Junaid, Kusmanto, kemudian Indro, Kasino, Koyim, sebentar sampai 70 orang. Wah, luar biasa. Wa kana Muhammad bin Yusuf al-Asfihani yaqul wa inna mithlul akh as-salih ahlak yaqtasimuna mirathuk wa yatana'amuna bima khalaf wa huwa munfaridun bihaznik muhtammun bima qaddamta wa masirta ilaihi yad'u laka fi dhulmatil lail wa anta tahta atbaqis sara wa an ba'dis salaf ad-du'a lil amwati bimanzilatil hadaya lil ahya. Garis bawah. Penting banget itu, penting tuh. Ad-du'a'u lil amwati bimanzilatil hadaya lil ahya. Hak yang nomor 6 dalam bersaudara dan dalam berteman adalah mendoakan. Mendoakan saudara kita. Mendoakan siapa? Saudara kita ya. Ada hadis ini tadi, idza da'a ar-rajul li akhi. Ketika ada satu orang mendoakan saudaranya pada waktu dalam keadaan dia sendiri gitu ya. Doa sendirian. Kemudian yang didoakan itu bukan hanya dirinya tapi juga untuk saudaranya. Qalal malak, malaikat menjawab, walaka mithlu dzalik. Sebaliknya, kebaikan itu pun untuk wahai muslim yang baik, mendoakan muslim-muslim yang lain gitu loh. Makanya kalau doa kunut meskipun sendirian
Kita menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghaib itu lebih baik lagi. Jangan sampai dewekan kemudian menggunakan dhamirnya mutakalim karena itu sesuai dengan konteks sastra Arab gitu loh. Jadi meskipun dewekan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Intine aja medit-medit dongane go dewek bae, tapi kalau bisa doakan juga saudara-saudara kita. Karena kata malaikat walaka mithlu dzalik. Apa jawab malaikat? Walaka mithlu dzalik. Sebaliknya, kamu pun mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kenapa malaikat menjawab seperti ini? Gara-gara dia mendoakan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya orang lain. Ya, jadi mulai sekarang ketika sholat subuh dewekan tetap menggunakan domirnya adalah mutakallim ma'al ghair. Nahnu itu loh. Aja Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina fiman hadait wa'afina. Kalaupun doa-doa yang lain juga sendirian menggunakan domir itu enggak apa-apa. Allahumma zawwijna ya Allah. Allahumma zawwijna ya Allah. Ya Allah nikah, aku pengen nikah ya Allah. Nikahkan kami ya Allah. Kami gitu loh. Ternyata memang doamu diijabah. Tapi bukan kamu yang nikah. Teman kamu yang menikah. Ya enggak apa-apa. Jadi pelajaran penting juga bagi kita semua bahwa kita itu bisa mencapai kebaikan dan level-level sosial itu jangan-jangan karena ada keberkahan doa dari orang-orang muslim yang mendoakannya selalu melibatkan saudara ini kan. Kita nggak boleh bangga loh. Merasa ini semuanya hasil ini perjuangan. Ya, makanya kan bahasanya dalam istilah ketenaran orang, ada orang yang memang tenar dalam muka bumi itu kok namanya booming, tapi memang ada orang yang sengaja menyembunyikan diri gitu loh ya. Sengaja tidak mau tenar. Lah, orang-orang yang tenar ini tanpa dirasa bisa muncul nanjak ini karena apa? An barokatil mastur, atas keberkahan orang-orang yang tidak mau tenar. Ya. Coba kita bayangkan kalau orang-orang yang tenar dengan kapasitas ilmunya yang sudah luar biasa muncul dengan mungkin yang hanya tenarnya itu dengan modal ilmu apalah gitu kan. Kita bisa pastikan ya bukan lawan lah, bukan head to headnya dengan dia gitu loh. Dia bisa ngomong muncul, menyampaikan panjang tentang apa-apa. Itu karena apa? Orang itu tersembunyi banyak. Jadi doa lil akhi ini memberikan pemahaman bahwa kita bisa mencapai sebuah level itu jangan-jangan karena keberkahan doa dari orang lain. Alhamdulillah gitu. Nah, kemudian ba'dis salaf menerangkan ini kalimat penting sekali ini penutup. Ad-du'a ulil amwat, doa atas orang-orang yang sudah meninggal dunia, bimanzilatil hadaya lil ahya. Itu menempati posisi hadiah seperti hadiah untuk orang-orang yang masih hidup. Jadi kita mendoakan orang mati itu kayak apa? Ibaratnya orang hidup itu loh dikasih hadiah gitu loh. Saya tanya, seneng nggak? Seneng kan? Sama orang-orang yang mati juga sama. Ketika dikasih hadiah, dia senangnya luar biasa. Bahkan ceritanya itu melebihi daripada senangnya orang yang masih hidup. Kenapa? Wong harapan orang mati itu apa sih gitu harapannya? Doa ya minal ahya, doa dari orang-orang yang masih hidup. Anaknya, saudaranya, itu yang paling buat bahagia. Gak butuh lagi duniawi apa, doa sudah selesai. Maka posisi mendoakan orang yang mati itu seperti halnya hadiah terhadap orang yang hidup itu bahkan lebih tinggi lagi hadiah. Kesenangan yang diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih tinggi lagi. Maka kita yang sudah punya keluarga yang sudah meninggal dunia, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka-mereka, beliau-beliau, paling enggak Al-Fatihah. Gitu loh. Ya, kenapa? Ad-du'a lil amwat bimanzilatil hadaya lil ahya. Wallahu a'lam bishawab. Ngotas duhur.
Ora Asyam, ora katon sih Facebook e. Siki aplikasi anak aplikasi ini